10 Agustus ini menjadi posisi yang bisa kita jadikan teropong untuk melihat kenapa Indonesia makin hari makin rusak. Kenapa Indonesia seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan dikuasai oleh para koruptor. Itu bisa kita cek, bisa kita lihat pada tanggal 10 Agustus ini. Ada apa pada 10 Agustus ini? 10 Agustus ini ada momen yang sangat bersejarah bagi Indonesia. 10 Agustus 2002, MPR yang dipimpin oleh Amin Rais itu membuat Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang Dasar 2002. Amin Rais dan kawan-kawan mengatakan bahwa ini Undang-Undang Dasar hasil amandemen 4 kali Undang-Undang Dasar yang disusun oleh para pendiri bangsa. Bayangkan, Amin Rais dan kawan-kawan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Begitu serampangannya, begitu sembrono, begitu luar biasanya mengobrak-ngabrik konstitusi warisan para pendiri bangsa MPR pada waktu itu. Artinya, kalau benih yang kita tanam adalah benih Pancasila, maka pohon yang tumbuh adalah pohon Pancasila. Ranting, batang, kemudian cabang-cabang, daun-daun, sampai buah-buahnya adalah Pancasila. Keadilan, persatuan, musyawarah mufakat, hikmat kebijaksanaan, kesejahteraan, dia akan tumbuh pada pohon Indonesia. Tetapi kalau benih yang kita tanam adalah benih liberalisme, kapitalisme, individualisme, maka pohon yang tumbuh adalah pohon-pohon persaingan bebas, uang menjadi panglima, kemudian koruptor yang lahir, orang-orang yang tidak negarawan yang lahir, karena individualisme menjadi benih dari pohon yang tumbuh itu. Nah, Undang-Undang Dasar 2002 yang disusun oleh MPR pimpinan Amin Rais adalah undang-undang dasar yang bertentangan dengan Pancasila. Amin Rais mengobrak-ngabrik konstitusi warisan para pendiri bangsa. Kalau saya boleh katakan, Amin Rais dan kawan-kawan melakukan kudeta konstitusi. Undang-undang dasar yang disusun oleh MPR pada waktu itu 90% isinya berbeda dengan apa yang disusun oleh para pendiri bangsa. Jadi bisa kita katakan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada 2002 adalah Undang-Undang Dasar baru. Indonesia hari ini itu dibangun atas dasar undang-undang itu, atas dasar Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Amin Rais. Sehingga jangan kaget kalau Indonesia hari ini seluruh batang, ranting, daun, dan buah dipenuhi oleh para koruptor. Karena memang kita sengaja, jadi kita sengaja memperkeruh sistem, kita sengaja membangun sistem yang memberikan karpet merah pada pemilik modal, dan kita menutup pintu rapat-rapat pada para negarawan, para ulama, para akademisi, para orang-orang yang punya kebijaksanaan tinggi tapi tidak punya modal. Nah, Indonesia hari ini dengan fondasi Undang-Undang Dasar baru yang disusun oleh Amin Rais dan kawan-kawan itu mendasarkan pada orbit kekuasaan, itu didasarkan pada modal, pada uang. Siapa yang memiliki modal besar, mereka yang punya potensi besar untuk berkuasa di Indonesia. Jadi itu sengaja kita bangun sendiri. Jadi ketika kita hari ini rame-rame mengatakan Indonesia dikuasai oleh para koruptor, kenapa kita kaget? Padahal memang benih yang kita bangun di Indonesia hari ini adalah benih liberalisme,
kemudian kita pura-pura kaget atas tumbuhan apa yang hari ini hidup di Indonesia. Ya, tumbuhan yang tumbuh di Indonesia ini ya tumbuhan korupsi. Dasarnya uang, dasarnya modal. Yang masuk pada ranah demokrasi ya orang-orang yang punya uang. Maka mereka pasti bertransaksi. Keluar uang berapa, dapat uang berapa. Cara berpikirnya begitu. Jadi saudara-saudara, sudahlah, kita jangan pura-pura hidup Pancasila. Cara berpikir kita seakan-akan Pancasila, baju kita seakan-akan Pancasila, tapi otak kita adalah otak-otak kapitalisme, liberalisme. Kita sebetulnya tidak jujur terhadap Indonesia. Kita selalu mengatakan kita Pancasila, saya Pancasila, Indonesia Pancasila. Tetapi apa yang kita lakukan adalah berlainan dengan Pancasila. Jadi saudara-saudara, kalau ingin membenahi Indonesia, kalau ingin menghentikan Indonesia dikuasai oleh para koruptor, maka yang kita harus lakukan adalah kita benahi benih Indonesia. Kita benahi dulu dasar bangunan Indonesia. Kalau hari ini benihnya masih benih kapitalisme, liberalisme, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 2002 yang dibikin oleh Amin Rais dan kawan-kawan, maka jangan berharap pohon Indonesia ini tumbuh menjadi pohon Pancasila. Tidak mungkin. Jadi saudara-saudara, mari hentikan konstitusi warisan Amin Rais dan kawan-kawan, dan kita mencoba untuk mempelajari kembali warisan para pendiri bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 yang selama 45 sampai hari ini belum pernah dilakukan secara sungguh-sungguh. Seluruh pemerintahan memanipulasi tafsir Undang-Undang warisan para pendiri bangsa. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengatakan, kalau ingin membenahi Indonesia dengan sungguh-sungguh, maka berhenti menjalankan konstitusi yang disusun oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Sumber masalah Indonesia adalah benih yang kita tanam di Indonesia adalah benih liberalisme dan kapitalisme. Jangan berharap Indonesia menjadi Indonesia yang besar, Indonesia yang adil, kalau benih yang kita tanam adalah benih liberalisme dan kapitalisme.